Selamat malam kepada teman-teman. Terima kasih kepada GD Mariani ya. Di sini juga ada leader juga sangat luar biasa, Pak Anwar. Ya, makasih. Jadi malam ini sebenarnya kita plan one ya. Ini sebenarnya tidak terlalu detail ke company profile ya, teman-teman ya, karena setiap presentasi kita ada bagian-bagiannya. Jadi malam ini kita bagian khusus untuk plan one dan juga nanti GD Mariani akan membawakan mengenai Green Sea ya. Jadi memang kendala kita hari ini di Indonesia stok produknya habis. Jadi teman-teman banyak yang sudah tidak sabar ini menunggu, bahkan ada tim dari Medan mau beli 500 box katanya. Aduh, Waduh, dahsyat ya. luar biasa. Betul, ini saya baru merasakan inilah luar biasanya bisnis ini ya. Inilah Ya, hebatnya uh, SH Juara Coffee ini. betul. Kalau apa biasanya perusahaan tuh susah jual barang ya. Di sini malah susah dapatin barang jadinya. Ya, kita harus belajar ya, kita harus paham karena perusahaan kan baru mengeluarkan produk ini dan mereka juga mungkin kaget ya permintaannya cukup apa? Cukup meledak. Nah, disinilah kita sebagai leader harus punya sikap yang bagus ya, mindset yang bagus. Salah satunya ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini kan, tiba-tiba barang habis. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita eh, mengarah ke hal yang negatif, maka downline-downline kita juga akan berpikiran negatif ya. Tetapi kalau kita bersikap positif, maka member-member kita juga akan bersikap yang sama. Makanya malam ini kita sedikit mindset nggak apa-apa ya, Gede Mariani ya, nanti baru ke Plan One Coffee. Jadi saya suka ke mindset ini karena apa? Karena sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya keuntungan dan kelebihan dari bisnis ini ya. Nah, di sini kita perlu setting mindset yang benar. Kalau kita karena mindset ini attitude ya, sikap ini yang paling penting yang menentukan kita. Jadi di sini kenapa bisnis Juara Coffee ya. Nah, di sini kita lihat memang kopi ini industri yang sangat menggiurkan. Kalau kita bisa searching aja di Google, kopi ini adalah minuman yang paling banyak dikonsumsi orang setelah air putih, setelah air ya. Jadi nomor dua yang paling banyak dikonsumsi ini dia, kopi sama teh. Nah, nanti kalau masuk tehnya, waduh ini lebih ngeri lagi nanti bisnis kita ya. Ini baru kopinya aja sudah seperti ini. Nah, di sini memang ada suatu data dikatakan bahwa orang Indonesia itu paling banyak mengkonsumsi kopi. Ya, jadi memang kalau kita lihat banyak sekali bermunculannya kafe-kafe ya, kafe-kafe kopi kekinian kalau anak gaulnya mengatakan ya, dan juga kopi sasetan dan lain sebagainya. Dan kita lihat data ini menunjukkan bahwa eh, 60% wanita itu suka minum kopi ya, satu cangkir kopi per hari, sedangkan di selebihnya didominasi oleh pria ya. Pria itu sangat suka mengkonsumsi kopi dan itu menjadi suatu kebiasaan, hampir sehari itu bisa 4 sampai 5 gelas. Sebenarnya ini berbahaya ya. Nggak boleh mengkonsumsi kopi dalam jumlah yang cukup besar ya. 4 sampai 5. Makanya banyak orang mengalami sakit kepala, susah tidur dan lain sebagainya. Tentu itu karena kopi-kopi yang tidak menyehatkan ya. Dan kita lihat juga, nah ini dia tren ya. Ini kopi kekinian ini sedang tren di Indonesia. Sudah banyak banyak apa kopi-kopi seperti ini ya. Ada kopi kenangan, kopi manja, kopi apalah, kopi janji jiwa dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat dengan meningkatnya tren kopi kekinian ini, meningkat juga diabetes ya. Jadi harus hati-hati. Mungkin kata kita mengatakan sekali-sekali aja minumnya. Hati-hati karena kadang-kadang kita sehari itu tidak hanya minum kopi aja loh ya. Kita bisa makan yang lain. Jadi jangan bilang sehari-sehari sekali sehari saja atau seminggu sekali gitu ya. Tetap ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan ya. Kopi-kopi seperti ini. Dan juga di sini sudah dikatakan ya, dalam satu berita dikatakan karbohidrat dalam apa dikatakan di sini dokter sebut kopi kekinian itu berisi 400 kalori. Nah, hati-hati ya. Satu gelas kecil itu dikatakan bisa 400 kalori. Itu serem banget. Nah, di situ katakan serem banget katanya. Itu mengerikan sekali. Tetapi kita karena nikmat, jadi kita konsumsi. Ya, dan ini paling banyak dikonsumsi orang perkotaan ya, terutama di daerah Jakarta dan mungkin juga di daerah lain ya. Jadi kita harus hati-hati mengenai kopi ini. Dan juga kita lihat, nah di Indonesia itu ternyata kopi instan itu paling banyak dikonsumsi ya. Dan juga
meningkat penyakit diabetes. Ya, jadi memang ada beberapa member saya juga cerita kepada saya sebelumnya memang suka minum kopi instan. Jadi ada masalah dengan darah tinggi, hipertensi dan lain sebagainya. Ya karena ini, karena kopi instan tadi ya. Ada juga yang kena diabetes dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang orang itu tahu tetapi tidak aware, ya. Tahu oh ini gula berbahaya tapi tidak terlalu aware. Nah, jadi perlulah yang namanya edukasi seperti ini ya, supaya kita setiap hari diingatkan supaya hati-hati untuk mengkonsumsi sembarang kopi ya. Karena kopi ini kan dia bersifat karena kafein itu kadang-kadang membuat kita pengen pengen lagi ya. Jadi memang nikmat ya. Nah, di sini dikatakan kopi instan adalah jenis minuman berpermanis dalam kemasan yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Ya, jadi karena apa? Karena banyak dikonsumsi karena harganya murah. Ya, jadi minuman dengan harga lebih murah cenderung memiliki konsumsi yang lebih tinggi. Ya, dan karena hal itulah, jadi orang mikir ah yang penting murah, enak, sedap. Ya, tetapi tidak memikirkan efeknya di jangka panjangnya. Justru kalau udah kena diabetes, maka biaya akan dikeluarkan akan lebih besar. Ya, jadi hati-hati, diabetes ini adalah ibu dari segala penyakit ya. Kalau udah kena diabetes itu bisa kena semuanya. Bisa kena jantung, darah tinggi, bisa kena ke mata, glukoma, bisa kena gangren ya, luka borok dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dengan penyakit ini ya. Baik. Di sini eh, bisnis kita menyangkut dengan kopi ya, namun dengan sistem seperti apa? Nah, di sini kita lihat di dalam presentasi kita selalu mengatakan bisnis kelebihan kita itu adalah di matahari ya. Di sistem bisnis kita ini matahari. Dan kebanyakan sekarang ini adalah sistem binari. Nah, seperti ini. Binari ini dua kaki. Kalau matahari itu dia banyak kakinya. Dan memang orang selalu mengatakan bahwa sistem matahari itu eh, apa? Eh, pelan di awal ya. Pelan di awal atau sistemnya sistem lama gitu ya. Tetapi kita harus ingat ya, karena bisnis ini jangka panjang. Kita perhatikan perusahaan yang menggunakan sistem matahari ini biasanya lebih long term ya, lebih waktunya itu lebih lama ketimbang sistem binary ya. Jadi apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Oleh karena itu saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa hubungannya kopi dengan sistem ini ya. Jadi kopi itu adalah produk yang akan kita pasarkan dengan kopi juara dengan menggunakan sistem matahari. Nah, apa perbedaannya? Di sini kita bisa lihat ya, sebuah bisnis itu biasanya kalau orang yang menggunakan sistem ya, menggunakan sistem binary yang selalu mengandalkan sistem binary, itu mereka tidak butuh konsumen ya. Konsumen itu hanya 5% yang mereka targetkan. Penjual pun hanya 5% karena kalau di sistem binary ya, terutama produk kopi kita lihat aja di Indonesia, itu harga kopinya itu cukup mahal. Jadi mereka tidak agak sulit untuk dijual secara retail ya. Nah, kebanyakan mereka itu adalah leader ya, pemain semua, networker katanya. Karena ini bermain dengan sistem ya. Jadi ini fokusnya kepada bagaimana mendapatkan uang yang cepat ya, dan uh, dengan apa? Dengan konsekuensi produk yang harganya lebih mahal. Nah, kalau di sistem matahari ya matahari, kita fokusnya itu ke consumer base. 80% consumer base. Ya, jadi market kita itu sebenarnya lebih besar, lebih luas ketimbang yang menggunakan yang fokus kepada sistem. Karena mereka berharap kepada leader aja. Makanya kalau ada sistem binari yang baru, kenapa saya sampaikan ini ya? Karena banyak tawaran-tawaran bisnis binari yang baru bermunculan ya. Dan itu muncul seketika, habis itu hilang seketika juga. Jadi ini saya tanamkan kepada teman-teman mindset kita harus pelan-pelan harus kita rubah dengan sistem-sistem yang banyak beredar saat ini ya. Nah, kalau di sistem matahari itu kita consumer base. Kenapa? Karena harga kita itu masih bisa masuk ke konsumen ya, jual ke konsumen. Jadi nggak perlu leader di sini. Yang penting ada yang mau nikmatin kopi, kita bisa masuk. Bahkan tim saya di Makassar udah ada yang siapin kedai kopi ya dengan produk Juara Cafe. Di Medan juga nanti mau siapin kedai kopi dengan produk Juara Cafe. Kalau di Malaysia sudah terjadi. Di Malaysia itu sudah masuk ke kafe-kafe ya, sudah masuk ke retail. Karena Pak, inilah bisnis yang real itu. Jadi bisnis real itu bukan merekrut orang terus dapat duit. Tapi bisnis yang benar itu kita mengajak orang untuk mengkonsumsi produk kita. Dan setiap bulan dia rutin memberi. Itulah yang namanya passive income. Bukan terus mengajak orang ya. Sehingga
ketika orang yang diajak sudah habis, kita sudah tidak dapat income lagi. Karena orang mau beli lagi mahal harganya, ya. Oleh karena itu di sistem matahari itu kita itu fokus kepada leader tidak banyak. Makanya saya ketika ketemu dengan beberapa leader, mereka tuh tidak mau, wah, matahari ya Pak. Ya memang itu bukan market saya bilang. Mereka itu bukan target saya. Saya hanya menyampaikan aja. Kalau mereka menolak ya itu wajar karena sudah terbiasa dengan sistem fast income dan juga uh, mudah untuk melompat-lompat ke satu perusahaan. Tapi kalau di sini kita berdarah-darah dulu di awal ya, berjuang dulu. Tapi kalau sudah terbentuk nanti consumer marketnya, ini tidak akan pernah goyah. Ya, ada bisnis baru pun orang yang sudah suka dengan juara kopi tidak akan pernah pindah kemanapun karena mereka sudah menikmati manfaat kopi dan rasanya yang enak dan harganya terjangkau. Oke, jadi ini yang saya terus tanamkan kepada teman-teman. Ayo, yang mau berjuang, kita sama-sama besarkan ini. Jangan lihat hari ini, lihat ke depannya. Lihat setahun atau 10 atau 5 tahun. Karena ada satu contoh perusahaan yang sudah melakukan itu ya. Nanti saya share ya. Nah, jadi di sini kalau fokus kita itu adalah branding produk. Ya, memang kalau branding ini pelan-pelan ya. Nah, kalau di sistem binary umumnya fokus kepada sistem. Produk mereka tidak penting, ya. Apapun bisa dijadiin produk untuk dijual dengan sistem. Bisa. Madu yang harga 10.000 bisa jadi 100.000. Yang penting sistemnya bagus, kan begitu. Oh Jadi nih, tidak fokus ke manfaat produknya. Dia hanya fokus kepada sistem. Tidak semua ya, ada juga binari yang bagus, tetapi itu biasanya dari luar ya kebanyakan ya. Dari company-company luar negeri itu memang bagus-bagus sistem binarinya karena mereka sudah punya uh, riset produk sendiri dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Nah, inilah dia. Kalau kita menggunakan matahari itu lihat satu saset produk kita itu hanya 7.100. Kalau di sistem saat ini kopi-kopi yang kopi stamina dan lain sebagainya itu bisa 20 ribuan ke atas harganya. Jadi cukup mahal. Siapa yang mau beli sih? Konsumsi 20.000 sehari, mending saya beli kopi yang lain katanya. Nah, tidak mudah ditiru. Kalau produk sudah punya research and development sendiri, tidak akan bisa ditiru. Ya, karena dia sudah pegang hak paten untuk memproduksi produk yang mereka pasarkan. Contohnya kita punya juara kopi ya, sudah ada riset dan penelitiannya. Nah, kalau sistem binary, sistem matahari, mereka tidak fokus ke produk, tapi ke sistem. Sistem ini gampang ditiru. Percayalah, hari ini kamu join di bisnis binari yang bagus, besoknya akan muncul lagi yang lebih bagus. Sistemnya ya. Nanti besoknya muncul lagi yang lebih bagus. Akhirnya kita tergoda untuk pindah ke berbagai macam perusahaan dan akhirnya nggak selesai-selesai. Tidak ada yang namanya passive income ya. Yang ada hanya sampai apa? Sampai berapa tahun pun kita di situ-situ aja jadinya. Karena tidak apa? Tidak ada perkembangan ya. Dan juga harganya stabil ya. Nah, kalau di sistem ini banyak cutting price. Kenapa? Mau dijual ke konsumen mahal, akhirnya dibentuk jaringan ya. Kalau kita sebut dengan sniper ya, ditembak. Jadi semuanya bisa disusun, nanti dijual kemanapun dengan harga yang murah, yang penting dia dapat bonus. Nah, jadi makanya banyak yang terganggu dengan sistem sistem apa? Kalau fokus kepada sistem akan rawan untuk banting harga. Kalau di Matahari ini saya pernah ada member juga, member saya join di Juara Kopi, ya dia ini sniper saya tahu, dia pemain sniper dia. Ketika dia lihat di sini nggak bisa di sniper, dia nggak bisa jalan. Ya sudah, memang dia ini bukan bisnis untuk dia, karena niatnya untuk join itu selalu begitu, ikut multi level apapun, dia sniper dan dia jual di marketplace. Itu sudah ada salurannya mereka seperti itu ya. Dan ini loyal konsumen. Nah, makanya saya bilang tadi market kita itu 80% adalah user, konsumen, bukan leader. Leader nggak usah banyak-banyak, cukup 5% aja. Kita-kita aja lah leadernya. Kalau bisa yang membentuk tim ini, yang paling banyak itu adalah loyal konsumen. Jadi kita joinkan member, suruh dia belanja, nanti diajarin cara belanja ya ke CS, itu sudah menjadi pelanggan setia kita. Karena produk kita kan banyak, bukan hanya kopi ya yang mau kita jadikan loyal konsumen ya. Ada yang lain-lain nanti GD Mariani akan sampaikan yang odol ya. Dan kalau di sistem binary kebanyakan tidak fokus kepada produk tadi ya. Jadi tidak ada loyal konsumen. Mereka loyal kepada sistem saja. Ya, jadi ketika ada yang baru yang bagus, mereka akan pindah. Jadi ini teman-teman harus kita ingat ya, ketika kita menjalankan ini, ketika ketemu dengan pemain-pemain binary dan mereka tidak mau bergabung, tidak usah kecil hati. Market kita bukan mereka.
Market kita penikmat kopi yang jumlahnya itu lebih banyak. Tadi sudah saya share statistiknya ya. Itu triliunan rupiah loh kalau dirupiahkan. Yang penting kita berbagi manfaat kopi kesehatan ini. Tadi saya jelaskan kopi-kopi di luar itu memberikan pengaruh yang buruk bagi kesehatan. Mr. Simon udah share ke WA, salah satu misinya Swanghor adalah memberikan kebaikan kepada orang lain, yaitu apa? Kita anjurkan orang-orang yang biasa minum kopi instan, ayo coba kamu dengan kopi ini lebih menyehatkan. Nah, itu kan sudah memberikan kabar baik atau kabar kesehatan kepada mereka kan. Mereka paham bahwa bahayanya begini-begini dan mereka tinggal rubah kopi yang biasa mereka minum dengan Juara Kopi dan harganya pun tidak mahal, tapi untuk kesehatannya sangat luar biasa ya. Nah, jadi kalau kita membangun suatu bisnis difokus kepada sistem itu sudah menjadi kenyataan ya. Banyak yang rontok. Itu sudah fakta loh. Saya tidak mengatakan ini menjelekkan perusahaan lain, tidak. Karena ada member saya juga cerita kepada saya, Pak Joseph, saya punya 6.000 member, ribuan member di bisnis MLM sabun. Ya, MLM sabun nih. Sabun, nggak lama perusahaannya tidak mampu bayar bonusnya. Bayangin, udah ribuan orang yang diajak, dia udah menjalankan dengan sungguh-sungguh, tetapi perusahaannya tidak komitmen. Bagaimana kita mau berharap passive income dengan berfondasi bergabung di perusahaan yang demikian? Sekarang ada lagi yang baru, saya ditawarin lagi kan, wah ini bagus lagi, lebih murah joinnya. Saya bilang, tidak akan lama, Pak. Saya selalu bilang tidak akan lama, saya katakan. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini tidak semudah itu untuk membuat bisnis ini. Karena yang namanya binary itu spekulasi, ya. Binary itu spekulasi dia. Kapan aja dia bisa jebol. Ya, mau dibilang, "Oh, ini kita udah tes." Enggak. Semua binary itu spekulasi ya. Jadi ada waktunya dia akan overpaid. Tetapi kalau kita bangun di sistem matahari, ini kita sistem sama dengan membangun fondasi yang kuat ya, membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir ya, tetapi di atas batu. Artinya kita branding produk ini sampai sekuat-kuatnya, sampai orang ingat kopi yang sehat, kopi Juara, atau kopi Ganoderma, kopi Juara. Itu kita bikin sekuat-kuatnya. Nah, ini saya habis ambil contoh CNI ya. Saya suka CNI ini sebagai contoh karena memang ini benar terjadi ya. Mereka puluhan tahun belum branding kopi ginseng ini, sangat lama ya, dan kita bisa lihat salah satu meskipun banyak perusahaan-perusahaan yang menjual kopi ginseng lah, kopi stamina, tetapi ini yang tidak pernah berhenti ya sampai sekarang ya. Kopi yang lain tuh sudah pada hilang entah kemana semua kopi-kopi ginseng yang lain. Kenapa? Branding. Nah, kita lihat ya, CNI ini bukan ahlinya ginseng ya. Mereka itu bukan nggak ada perkebunan ginseng ya. Mereka tidak ada riset khusus untuk ginseng dan tidak ada patennya untuk ginseng ya. Dan karena apa? Karena mereka mungkin ngambil serbuk ginseng dari luar dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita Juara Kopi ini punya risetnya, punya penelitiannya, punya spesifikasi keahliannya, R&D-nya, dan juga punya perkebunan Ganoderma. Ini luar biasa kan ya teman-teman. Ini sangat luar biasa loh. Jadi kita punya produk ini lebih bagus daripada yang ini sebenarnya ya. Karena apa? Karena kita punya penelitiannya, punya hak patennya, dan terbukti manfaatnya. Rasanya boleh diadu, ya, boleh diadu rasanya dengan kita punya Juara Kopi. Nah, inilah misi kita adalah bagaimana merubah consumer to prosumer. Ya, jadi yang suka minum kopi kita rubah menjadi penikmat kopi, menjadi aktif member ya. Dia mengajak orang lagi maksud saya. Ini yang dimaksud dengan merubah consumer kepada prosumer ya, yang biasanya hanya pengkonsumsi menjadi aktif merekrut. Nah, dengan konsep plan 111. Nah, apa itu konsep plan 111 ya? Namun sebelumnya kita sepintas dulu mengenai Juara Kopi ya. Kenapa kopi ini sangat spesial? Tadi saya katakan ya, mereka punya riset sendiri dan juga punya sejarahnya. Jadi ini kopi bukan dibuat karena permintaan bisnis ya. Jadi kalau di sekarang ini, kalau di MLM sekarang ini kan banyak, ayo mau bikin bisnis apa nih? Oh, bisnis kopi, ayo kita pesan ke pabrik, kita bikin sistem dan lain sebagainya. Jadilah kopi itu. Ya kan? Itu kebanyakan seperti itu. Tinggal tambah ginseng lah, tambah cordyceps lah, tambah guarana lah, tambah apalah, pokoknya semuanya apa. Makanya banyak perusahaan multi level sekarang ini produk kopi, tapi pabriknya cuma satu, gitu. Pabriknya sama, hanya beda perusahaan aja. Sistemnya dibikin. Nah, itu
itu yang namanya membuat kopi hanya untuk bisnis. Kalau ini bukan. Jadi ide mereka membuat kopi karena ada manfaatnya. Ya, jadi sejarah kopi CEO atau juara kopi ini dari kesaksian seorang warga Jepang yang mengalami kelumpuhan ya akibat kecelakaan mobil. Ketika dia mengkonsumsi dia orang ini suka minum kopi, ya, kopi biasa lah ya. Nah, kemudian ada member Swanghor meletakkan serbuk Yungkien Ganoderma itu ke dalam kopinya dan itu dia rasakan manfaatnya dan akhirnya dia bisa mengalami apa? Kesembuhan yang luar biasa ya. Dan yang tadinya lumpuh dia sudah bisa apa? Berdiri. Nah, dari situ perusahaan dapat ide, kayaknya bagus nih. Kopi dikombinasi dengan Yungkien Ganoderma. Ya, jadi akhirnya mereka melakukan penelitian selama 4 tahun. Mereka dapatkan satu pabrik yang bagus, yaitu di Malaysia. Di Taiwan pun nggak punya pabrik untuk bikin kopi yang enak ya. Karena mereka fokusnya itu kesehatan dan juga harus enak di lidah. Dan akhirnya ketemulah pabrik di Malaysia yang bisa membuat apa? Kopi yang rasanya enak. Makanya pabrik kopi kita ini pabriknya itu di Malaysia. Ya, bukan di Taiwan ya pabriknya ya. Itu di Malaysia, tetapi Lingzinya dari Taiwan. Jadi sudah ada kerjasama. Nah, jadilah juara kopi. Jadi ini bukan mau bisnis kopi, tetapi hasil dari sejarah kesaksian orang yang sudah merasakan manfaat ini dibikinlah produk kopi ini. Jadi tujuannya apa? Untuk memberikan banyak kesehatan kepada banyak orang. Ya, jadi itu menurut saya ini sangat bagus ya mereka punya prinsip untuk membuat kopi ini ya. Jadi memang mereka fokusnya betul-betul kepada kesehatan ya, bukan hanya sekedar bisnis ya. Jadi ini luar biasa perusahaan ini ya. Nah, kita lihat R&D-nya itu selama 4 tahun, semua pasti sudah tahu ya, asli dari Brazil, biji kopi Brazil. Ini memang kopi terkenal ya kalau Brazil itu nikmat ya. Dan creamernya ini dari Belanda ya. Ini nggak sembarangan loh ya creamernya ini dari Nederland yang udah kalau nggak salah saya ada patennya juga ya. Jadi dia bisa menghasilkan creamer yang sedap di mulut tetapi tidak berbahaya buat jantung. Karena creamer kebanyakan itu mengandung lemak trans. Hati-hati searching di Google boleh. Bahaya creamer bagi kesehatan. Itu salah satunya adalah dia mengandung lemak trans ya. Lemak trans itu dapat menyumbat pembuluh jantung. Nah, member saya ada di Lampung bilang, Pak Josep, kopinya kok aromanya kayak berasa banget kelapanya ya. Creamer kelapa itu dia dia bisa rasakan. Kalau saya sih nggak ngerasain ya, tapi dia bisa ngerasain aroma itu. Ya, jadi ini kelapa ini bukan kelapa sawit ya, tetapi minyak kelapa darah itu atau kita sering kenal dengan VCO ya, Virgin Coconut Oil. Memang itu bagus manfaatnya. Dan kemudian ada Yungkien Ganoderma. Jadi ini bukan Ganoderma sembarangan, tetapi hasil budidaya Swanghor yang punya spesies baru, ya spesies bukan spesies baru ya, spesies khusus yang dinamakan Yungkien. Jadi banyak Ganoderma di luar, tetapi belum tentu sebagus Yungkien. Ya, namanya makanya disebut Yungkien Ganoderma ya. Jadi ini uh, kombinasi herbal yang sudah 2000 tahun dikonsumsi dikombinasi dengan kopi. Jadi dahsyat luar biasa khasiatnya ya. Member saya sampai saat ini lagi nyari-nyari ini kopinya habis katanya. Dia bilang dia bagus untuk kesehatan, untuk darah tingginya dan juga diabetesnya. Itu benar-benar menyehatkan loh ya, hanya kopi aja. Tapi yang 3 in 1 ya kalau untuk yang penyembuhan cepat itu ya, yang pahitnya. Nah, ini Badan POM kita sudah ada. Kalau teman-teman cari Badan POM kita, maka kita akan temukan siapa produksinya ya, pabriknya di mana. Nah, ini dia pabriknya. Ya, nama pabriknya itu BUWN Food ya. Ini ada di websitenya saya dapetin. Jadi memang ini perusahaan yang sudah ahli di bidang kopi ya, tahun 1984 loh bayangin. Dia berdirinya tahun 1984. Mungkin lebih tua daripada si Swankor malah ya. Swankor 1987 kalau saya nggak salah ya. Dia udah tua juga. Jadi memang mereka ahlinya dan tidak pernah kompromi membuat kopi. Makanya Swanghor milih mereka untuk kopinya ya, karena bagus mereka bikin. Jadi tidak sembarangan ya kopi kita. Oleh karena itu, selain itu juga kopi kita itu punya kandungan Yungken Ganodermanya ya, yang bisa untuk memodulasi imun sistem, mengendalikan imun sistem kita, dan juga bermanfaat untuk liver. Ini sudah ada sertifikatnya jamur Yungkiennya. Jadi memang ini sangat bermanfaat. Kita bisa konsumsi untuk kesehatan kita untuk jangka panjang bisa dikonsumsi ya. Tetapi tidak tidak juga boleh berlebihan ya. Maksimal 3 lah. 3 saset sehari ya.
Nah, ini manfaat kopi secara umum ya, yaitu peredaran darah, tidur lebih manfaat jamur Ganoderma, salah saya, maaf ya. Manfaatnya itu peredaran darah lancar, oksigenasi tubuh, meningkatkan energi. Dia mengandung 200 fitonutrien ya, dan 150 tuh diantaranya antioksidan. Wah, luar biasa memang Ganoderma ya. Kekebalan tubuh, detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini juga penting ya. Jadi kalau ada orang minum kopi pusing-pusing, tambah ada rasa yang nggak enak, itu artinya pertanda bagus. Artinya tubuh kita sedang dibersihkan dari penyakit, ya, membantu regenerasi sel dan meningkatkan stamina, dan juga bisa disfungsi ereksi juga bisa ternyata ya Ganoderma. Nah, sekarang kita sudah punya produk yang bagus, kita ingin bagaimana sih memasarkannya. Nah, ini kita secara umum ya, kita tidak detail di sini, kita hanya mindset one-one itu seperti apa. Nah, seperti inilah konsepnya ya. Mungkin ada yang masih yang baru di sini. Seperti apa sih konsep Plan One-One ini? Ini sebenarnya dibuat untuk mereka yang tidak terlalu mau detail terhadap sistem ya, karena ini sudah dipaketin. Istilahnya supaya kita ngerti gampang dipaketkan aja seperti ini ya. Cara kerjanya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi ketika kita join, kita beli satu kotak. Minum di bulan pertama. Nah, di bulan keduanya kita ajak teman kita, ikut dong beli satu box untuk konsumsi sendiri aja di bulan kedua. Maka kita duplikasikan, ya, duplikasikan setiap bulan. Maka jika duplikasi itu terjadi, kita mendapatkan 36 juta per bulan income yang bisa kita dapatkan. Ingat ya, ini duplikasi ya, bukan hanya sekali beli terus diam, tidak. Tetapi terus bergerak aktif sampai member-member kita juga apa? Melakukan hal yang sama. Cukup simpel ya, sehari sebulan sekali, bulan depan ngajak satu orang, beli satu box untuk diri sendiri konsumsi, kita lakukan itu, potensi income kita besar. Ya, ini cara lama sebenarnya. Kalau mau cara cepat ya sebulan bisa ajak 20 orang, 11 orang, itu akan lebih cepat, nggak nyampe setahun ya. Tapi ini cara yang orang umumnya bisa lakukan. Ya, kalau leader mungkin lebih cepat, tapi kan nggak semua leader ya. Tapi ada yang mungkin yang biasa bisa mengikuti cara ini. Nah, bagaimana sih perhitungannya? Nah, kita lihat ya. Ini tadi satu bulan ajak satu orang, dan kemudian bulan kedua terjadi pergerakan ya. Kita habis ngajak satu orang, kemudian kita ajak lagi orang kedua. Nah, orang yang kita ajak tadi, mereka juga melakukan hal yang sama. Itulah terjadi duplikasi. Seperti ini. Bulan ketiga, kita ajak orang lagi, jumlah member kita ada 8 ya. Nah, bulan keempat, jumlah member kita ada 16. Karena apa? Semuanya bergerak. Kita hanya baru merekrut 3 orang. Tetapi downline-downline kita merekrut semua. Jadi ada jumlah 16 orang dalam bulan keempat. Ya. Nah, bulan kelima, kita terjadi lagi pergerakan ya. Kita hanya sponsori 5 orang saja, tetapi di bawah kita itu mereka juga mensponsori 5 orang dalam 5 bulan bagi mereka ya. Nah, itu terduplikasilah namanya Plan One One itu seperti ini ya. Jadi ada yang berpikiran Plan One One itu saya sponsor 12 orang atau sebulan sampai 12 orang, tapi yang di bawahnya 12-nya tidak sponsori orang, saya dapat income nggak? Ya nggak, tentu nggak dapat ya. Jadi kita mensponsori, orang yang di bawah kita juga harus mensponsori dan minimal belanja satu box. Maka terjadilah duplikasi. Itulah income yang bisa kita dapatkan ketika mencapai apa? Mencapai eh, 1 tahun ya. Nih di bulan ke-6 kita dapat income 348.000. Masih kecil kan? Bulan ke-7 700, kecil ya. Bulan ke-8 1,5. Bulan ke-9 baru dapat 4 juta. Bulan ke-10 baru 7 juta ya. Ke-11 11 juta. Ke bulan ke-12 17 juta, bulan ke-13 36 juta. Ya, jadi ini teman-teman ya, duplikasinya seperti ini. Ini cara lama sebenarnya. Kalau yang lebih aktif itu bisa lebih cepat dari ini ya. Bahkan ada yang 3 bulan udah 6 juta, 4 bulan udah ada yang 10 juta dan lain sebagainya. Jadi memang tergantung apa, kecepatan kita dalam menduplikasi sistem ini. Ini hanya untuk mereka yang mau yang apa, yang ingin cara santai ya atau cara lama dengan duplikasi one plan one one ini. Nah, jadi seperti ini gambarannya ya. Sebenarnya ini adalah
simpelnya dari sistem plan yang detail ya. Kalau teman-teman sudah dapat semua kan plan detailnya ya. 8%, 4%, 8% itu sebenarnya inilah dia cara simpelnya. Kalau kalau yang 4%, 8% itu detailnya. Ini cara simpelnya ya. Oke. Nah, bagaimana sih strateginya? Strateginya itu seperti ini ya. Ini untuk menjalankan sistem ini kita memang perlu stok 2 box. Memang di sistem duplikasi satu-satu tadi kan 1 box ya, 1 bulan. Tapi kalau ini kita ingin agak sedikit agresif ya, minimal stoklah 2 box tiap bulan. 284.000 itu ya mungkin setiap orang berbeda ya, tetapi umumnya ini cukup cukup tidak terlalu mahal ya. 2 box ini kita simpan. Tujuannya untuk apa? Ini sebenarnya untuk tester aja, untuk kita sharing kepada orang-orang. Tujuannya bisnis ya. Kalau bisnis kan tuh perlu modal kan. Hanya modal kita cuma 284.000 rupiah saja modalnya setiap bulan itu ya. Itu tujuannya apa? Untuk kita sharing, atau mungkin kita bisa retail, atau sebagian kita konsumsi sendiri. Karena orang kan pengen tes ya, dan kita tahu kopi kita ini rasanya tuh enak gitu ya. Kalau rasanya enak itu orang pasti pingin beli. Nah, ini kita perlu simpan 2 box setiap bulan untuk apa? Untuk biaya promosi kita, kalau saya bilang ya, biaya promosi kita setiap bulan 284.000 saja. Dan ini kita duplikasikan pada teman-teman kita. Nah, itulah akan terjadi nanti namanya apa? Pergerakan income, kita bisa memasarkannya. Karena kalau kita mau menjual barang, ini khusus untuk offline ya. Kalau kita mau jual barang tapi nggak ada produknya kan orang kan bertanya kan, mana sih barangnya? Tapi kalau kita punya produk, kita bisa bagikan atau kita sharing sambil kita bercerita. Nah, itu akan lebih efektif menjalankan bisnis ini ya. Nah, jadi di sini ada langkah-langkahnya, kita undang orang, kemudian untuk apa? Mencicipinya. Sambil kita jelaskan tadi apa? Manfaat kopinya ya. Kopi Ganoderma dan lain sebagainya. Kemudian ketika mereka, oh menarik ya. Nah, baru kita masuk kepada sistem plan one-one-nya. Yaitu mulai apa? Mulai menjelaskan mereka dan lakukan sponsoring, dan ini kita duplikasikan, barulah terjadi perkembangan. Ini makanya simpel sekali. Kita tidak butuh keahlian apapun di sini, percaya sama saya. Jadi maksud saya bukan keahlian apa ya, tidak perlu skill yang tinggi lah. Yang penting kita mau berbagi saja, kasih sampel sambil menjelaskannya ya. Nah, nanti kalau untuk sistemnya, kalau rumit dan lain sebagainya, bisa dibantu oleh leadernya, dan saya juga bisa bantu ya untuk menjelaskan sistem ini seperti apa. Yang penting mau action aja. Kalau jangan terlalu dihitung-hitung. Ada orang yang mau join tuh hitungnya pusing, dia ngitung sendiri, akhirnya pusing sendiri, nggak ngelakukan apapun. Action aja, beli 2 box, sharing, 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 itu saja. Memang kita belum punya brosur ya. Nanti saya lagi mau bikin brosur juga. Nanti nanti kita cetak lah ya brosur untuk offline presentation. Kalau online kita sudah jago semua nih. Member-member saya nih semuanya jago-jago online. Apalagi Pak Pak Mul ya, itu jago jago editing itu. Semua bisa diedit sama dia ya. Itu luar biasa. Dia berapa hari ini udah bisa dapat banyak orang loh ya. Pak Mul hadir nggak di sini ya? Mudah-mudahan hadir ya Pak Mul. Itu apa? eh, itu untuk online-nya. Tapi market offline itu lebih besar, lebih banyak itu di offline. Apalagi ini daftarnya gratis loh ya. Jadi sebanyak-banyaknya kita rekrut masif. Kemungkinan nanti ditutup ya, registrasi gratisnya itu kemungkinan ada batasnya loh nanti. Mungkin ada berbayar nanti ya. Memang tidak mahal ya. Nah, jadi ini sistem strateginya. Tidak perlu skill yang tinggi, yang penting ada kemauan aja, ada niat dan apa? Keinginan. Itu saja. Ada mau naik kelas lah. Kita mau naik kelas nih. Income saya sebulan segini-segini aja, saya pengen naik kelas. Saya pengen income saya lebih apa? Ada income tambahan. Nah, jalankanlah bisnis ini ya. Nah, nanti setelah mereka menikmati kopi, kita arahkan ke produk-produk yang lain. Jangan gini dulu yang kita tawarkan. Orang pusing nanti lihat, waduh banyak kali Pak barangnya katanya kan. Tapi kopinya dulu baru nanti arahkan ke sini, dan nanti GD Mareni akan sharing mengenai Green Tea ya. Nah, ini dia, kalau ini adalah inspirasi ya, bagus untuk teman-teman. Kalau kita bergabung di perusahaan yang sudah eksis, ya, yang sudah kuat, kita nggak takut perusahaannya. Yang kita takut adalah diri kita berhasil apa enggak ya. Kalau perusahaan sudah pasti menjamin akan terus mendukung kita sampai kapanpun, tergantung kitanya, stamina kita sampai mana nih, ya. Kalau stamina kita kuat, kita saingi stamina perusahaan ya, maka kita bisa pensiun di usia di mana member kita sudah banyak,
dan ini terjadi di Taiwan ya. Usia yang udah tua, mereka sudah pensiun semua, tetapi karena sudah punya jaringan, mereka sudah menikmati masa tuanya dengan passive income. Nah, inilah passive income yang sebenarnya ya, bukan passive income itu bukan melompat dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tetapi di satu perusahaan ditekunkan, disitulah passive income. Ya, ini sudah real, ini sudah kenyataan ya, bukan hanya sekedar teori lagi, tapi ini sudah dipraktekkan. Oke, semoga dengan presentasi malam ini teman-teman punya mindset yang benar.